masih bersama kami dan kita di segmen terakhir dalam perbincangan kita sore hari ini dalam program Smart Health Kings. Kita masih membahas tentang new normal transition for millennials ya. Siapapun Anda, saya yakin kita semua sedang sama-sama belajar beradaptasi. Pakai masker mungkin memang nggak nyaman ya, seperti sesak atau ada sesuatu yang mengganggu di wajah Anda gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus belajar beradaptasi dengan budaya yang baru ini gitu ya. Nah, Pak Darwin, tadi kita sudah bahas bagaimana adaptasi atau transisi di dunia pendidikan dan juga dunia karir. Nah, selain itu apalagi nih yang Bapak lihat tentang new normal ini? Oke. Dari COVID bukan berarti semuanya negatif. Ada juga positifnya. Yang pertama adalah kita melek akan kesehatan. Kita udah sadar. Pulang rumah, cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, pola makan sehat, olahraga secara rutin. Jadi ini adalah aktivitas yang sudah menjadi culture, menjadi budaya yang sampai sekarang ini terus kita terapkan. Nah, ini new normal yang baru. New normal yang akan terus berkelanjutan. Berikutnya adalah positif mempercepat implementasi dari teknologi. Benar. Nah, tadi ada contoh tentang pendidikan, kemudian dari dunia karir. Jadi semuanya harus paham tentang teknologi. Mau dunia manajemen harus pakai teknologi. Dunia ekonomi pakai teknologi. Nah, semuanya. Dan yang ketiga adalah sadar akan arti dari sebuah kemanusiaan. Nah, ini yang seru nih. Awalnya keegoan itu mendominasi kita sebagai manusia. Tapi sekarang ini kita lihat, kita ada angka nih, angka dari COVID semakin meningkat. Muncul apa? Suatu keibaan, suatu kasihan. Nah, ini menjadi new good habit, good culture, dan seharusnya akan terus kita pertahankan. Ini dari sisi kemanusiaan. Kita dipaksa berpikir kritis, dan tentunya ini uncomfortable but growing. Tidak nyaman, tetapi kita berkembang. Nah, itu artinya kita mulai keluar dari zona nyaman, kita berusaha fight, bertahan, hidup, melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga. Itu adalah hal-hal yang positif dari COVID-19 ini. Pak, ternyata kita sebut pandemi ini ternyata membawa sesuatu yang baru juga buat kita ya Pak ya. Ada hal yang positif tentunya yang bisa kita ambil dari kondisi ini. Salah satunya mungkin kebiasaan orang-orang untuk mulai berolahraga. Saya belakangan kalau misalnya jalan ke kantor, terutama di weekend ya Pak, banyak banget tiba-tiba orang naik sepeda loh Pak. Ya, ini hal yang viral ya sekarang ini ya. Banyak banget orang yang naik sepeda. Dulu mungkin separuh dari jumlah yang saya lihat ini, tapi sekarang udah tiba-tiba banyak orang yang sepeda. Dari sana datang komunitas yang lain, entah di mana mereka akan berkumpul, tapi ini yang saya lihat gitu ya. Kebiasaan orang berolahraga atau sadar akan kondisi. Yang penting tetap jaga jarak ya Pak. Physical distancing. Jangan jadi karena rame-rame ya selfie juga ujung-ujungnya. Oke. Baik. Nah, Pak Darwin, apalagi nih yang Bapak lihat terkait dengan kondisi normal ini Pak? Artinya memang setiap daerah kebiasaannya beda-beda gitu ya. Kalau misalnya kita lihat apalagi di Kota Medan kadang-kadang tidak seketat di lokasi lain mungkin ya Pak. Tidak seketat lokasi lain yang benar-benar apalagi dulu Cina sempat sampai di karantin lockdown beneran gitu ya Pak ya. Tidak ada aktivitas perekonomian. Mungkin kita tidak sampai se ekstrim itu. Tapi Bapak melihat seperti apa? Di sini memang nggak ekstrim, tapi di balik itu kita nggak tahu penyebarannya yang sebenarnya itu berapa. Jadi cara kita memandang itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu adalah secara angka. Kualitatif itu berarti yang tidak bukan dalam bentuk angka, tapi dalam dunia sosial. Bahkan di balai persemayaman sosial, di sana ada dituliskan tidak menerima pasien COVID, orang yang meninggal karena COVID. Nah, kenapa? Apakah mereka salah? Apakah mereka tidak punya rasa kemanusiaan? Bukan demikian. Tapi justru kita berusaha menjaga diri kita. Jangan memencar, menambah angka dari penderita COVID. Gak bisa kita saling menyalahkan. Yang benar adalah kita jaga diri kita sendiri. Tapi dalam konteks yang positif ya, jangan dalam konteks egois gitu, enggak. New normal transition for millennials, kita sudah di waktu ujung kebersamaan kita Pak Darwin. Apa yang mungkin Bapak ingin tekankan terhadap kaum milenial menghadapi kondisi new normal ini? Silakan. Semuanya itu adalah efek domino. Dalam new normal ataupun tidak new normal,
semuanya terus berhubungan. Ya. Bidang apapun itu, mau pendidikan, manajemen, bisnis. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah fokus, tingkatkan kompetensi kita. Terus jaga jarak, dan pastikan bahwasannya kita bisa melewati masa new normal ini secara optimal. Jadi kita ini adalah manusia, tembus batas kita. Manusia dia punya akal sehat, dia pasti mampu. Hal yang mustahil, seperti yang tadi ada contoh yang seorang programmer saja bisa menjadi seorang koki. Betul. Membanting setir hanya dalam waktu 3 bulan. Iya. Kenapa kita tidak berusaha membanting setir? Gak usah banting terlalu banyak. Yang penting adalah apa yang sudah dalam genggaman kita, itu yang kita tune up. Kita poles, kita belajar, cari cara gimana kita buang hal-hal yang tidak produktif. Dunia pendidikan, kita udah tahu semuanya udah berkembang sangat jauh. Teknologi, sekarang kita sering pakai aplikasi Zoom. Nah, kita bisa saja webinar atau apapun itu yang sifatnya produktif, bermanfaat untuk orang lain, kita sharing, tapi tentunya sharing yang bermanfaat ya. Nah, dengan sana, kita pelan-pelan naik tangga. Tangga itu nggak mungkin bisa sampai teratas. Bagaimana caranya kita sampai di lantai 2, lantai 3? Sebenarnya dari langkah pertama. One step, second step, third step. Ya, pelan-pelan naik. Nah, di sanalah kita akan mencapai puncak. Ketika sudah berada di puncak, kita baru menyadari, di atas puncak kita melihat semuanya. Dari hal kecil, dari hal besar, perspektifnya kita udah tahu. Nah, di sanalah baru kita ajari orang lain, membimbing orang untuk naik ke puncak bersama. Sehingga fase new normal ini bisa kita lewati dengan optimis. Bersama kita bisa. Ya, artinya bukan sesuatu yang di luar kita, tapi kita sendiri yang bisa membatasi apakah kita akan tergerus oleh keadaan itu atau kita malah makin fighting ya Pak, makin kuat karena keadaan itu. Jadi siapapun Anda, mari kita terus berpikir positif dan tetap ikutin kondisi yang sudah mulai mengalami transisi ini, gitu ya Pak. Pelan-pelan kita beradaptasi, jangan mau kalah dengan keadaan, jangan salah-salahin keadaan, apalagi salah-salahin pemerintah ya. Semua sedang berjuang supaya bagaimana pandemi ini segera berlalu, tapi mari semestinya kita tetap jaga protokol kesehatan ya Pak ya. Yes, uncomfortable but growing. Tidak nyaman, tapi berkembang gitu ya, sampai benar-benar kita ada di titik, wah ternyata ini saya yang baru. New me ya Pak ya. New me. Oke, minggu depan kita akan kembali lagi ya Pak ya. Dengan topik yang lainnya tentunya Smart Listener. Jangan lupa Smart Millennial Change kami hadirkan untuk Anda di new normal ini di jam yang baru, jam 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Ya, akhirnya saya Ica. Saya Darwin. Be Smart Millennials, terus melakukan perubahan dan rebut peluang. Pilihan selalu ada di tangan kita dan salam sukses.